Abdullah bin Abbas, ya, yang mana Abdullah bin Abbas ini pada suatu ketika, ya, Rasulullah SAW sedang berkendara, ya. Jadi ketika berkendaraan itu di belakang Rasulullah itu duduklah sahabat kecil Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Pada saat itu umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, ya, 13 tahun, berarti begitu kecil beliau, ya. Jadi Rasulullah pun berkata, nak, saya akan ajarkan beberapa untaian kalimat untukmu, dengarkan baik-baik. Didengarkanlah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika didengar, Rasulullah pun berkata, jika engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Apabila engkau menolong Allah, maka Allah juga akan, niscaya Allah akan menolongmu. Ya. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termangu, ya, terkesima ketika mendengar perkataan dari bibir Rasulullah yang sangat mulia ini, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan penuh semangat, dengan penuh senang, gembira ketika mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun melanjutkan nasihatnya. Dengarkanlah beberapa untaiannya lagi. Abdullah bin Abbas, apabila kamu ingin meminta, mintalah sama Allah. Apabila kamu ingin memohon pertolongan, minta tolonglah sama Allah. Ya. Jadi pada saat itu, disitulah, ya, salah satu nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ketika beliau masih umur sangat belia, 13 tahun, beliau tidak menyia-nyiakan masa kecilnya, ya, tidak pernah menyia-nyiakan masa kecilnya. Apabila Rasulullah SAW melakukan majelis ta'lim, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak pernah absen, ya, selalu hadir pada majelis ta'limnya Rasulullah SAW. Ya. Beliau sangat antusias, ya, mencari, ketika ada sahabat-sahabatnya juga yang lainnya, ketika Rasulullah wafat, beliau itu pun tidak pernah berhenti mendengar nasihat. Apabila ada sahabat yang menyampaikan nasihat, beliau datang, pergi mencari kemana-mana, ya. Lalu pada saat itu, ini pengalaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pengalaman beliau. Jadi pada suatu ketika beliau itu mendengar ada sahabat Rasulullah memberikan suatu hadis. Jadi pada saat itu beliau langsung berangkat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu langsung berangkat menuju ke rumahnya sahabat Rasulullah. Dan ketika itu sahabatnya yang satu ini lagi sedang tidur siang. Pas tidur siang, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membentangkan kain di depan pintunya, tidak mengganggu, ya. Beliau membentangkan kain lalu duduk di depan pintu. Ketika duduk di depan pintu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sampai badannya itu penuh dengan debu, karena di bahasa kita kuku angin, ya, ditebarkan oleh angin. Jadi akhirnya badan Abdullah bin Abbas pun tertutup dengan debu. Ketika tertutup dengan debu itu, bangunlah, itu udah lama menunggu. Ketika itu bangunlah sahabatnya, keluar. Pas dibuka pintu, terkejut melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang terduduk di situ. Katanya, wahai sepupu Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan di sini? Saya di sini untuk mendengar hadis darimu. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang saya bisa mengutus seseorang untuk menjemputmu ke sini? Tidak perlu. Karena apa? Saya ingin berguru denganmu, berarti saya itu harus datang kepadamu. Insya Allah, ya. Ini merupakan nasihat, ya. Nasihat itu sangat berguna, ya. Rela Abdullah bin Abbas, ya, pergi ketemu, mendengar Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau duduk di pintu dan menunggu kawannya yang menunggu sahabat Rasulullah lain khusus untuk mendengar nasihat, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu membawa Abdullah bin Abbas kemanapun beliau pergi.
waktu saat itu kejadian Ali bin Abi Thalib, khilafah Ali bin Abi Thalib pada saat itu dimusuhi oleh 2000 orang kafir. Ya, pada saat itu Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Abbas untuk menjumpai Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, pada saat itu Abdullah bin Abbas pun bertemu dengan musuhnya khilafah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu mereka berbicara, menyampaikan nasihat. Ya, Masya Allah, dengan izin Allah, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat, ketika itu 20.000 kaum kafir itu pun tidak jadi berperang. Bahkan mereka ada yang masuk Islam, ada yang Masya Allah ya, akhirnya mereka pun tidak memusuhi Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya, dengan satu kata, satu untayan kalimat bisa membuat para kafir ini berubah. Ya, Masya Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sampai akhir hayatnya pun dia mengelilingi dunia, menyebarkan aroma keharuman ketakwaan. Ya, Masya Allah. Ustazah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari sini? Ya, tanda kutip tadi Rasulullah bersabda, apabila engkau ingin meminta, mintalah sama Allah. Allah Maha Kaya. Mintalah sama Allah. Mungkin hari ini kita sudah meminta sama Allah, tapi Allah tidak kabuli. Berarti di situ Allah suruh kita bersabar, menunggu kapan Allah kasih. Sama siapa Allah titipkan apa yang kita inginkan itu, kita nggak tahu hari. Ya, tetapi Rasulullah sudah bilang, apabila kamu ingin meminta, mintalah sama Allah. Allah Maha Kaya. Apabila kamu ingin memohon pertolongan, mohonlah sama Allah. Minta tolonglah sama Allah. Ya. Dan yang kedua, apabila ada kajian, apabila ada tempat untuk ilmu, menuntut ilmu apapun itu, jangan segan-segan kita untuk hadir. Harus hadir. Ibaratkan gimana ya? Berarti itu ada keberkahan di dalam nasihat tersebut. Karena kita nggak tahu apa yang disampaikan hari ini oleh kawan kita, apa yang disampaikan oleh hari ini oleh kerabat-kerabat kita, bisa jadi itu nasihat yang sangat bermanfaat. Jangan marah. Jangan marah. Karena apa? Bisa jadi nasihat tersebut merupakan ketukan ya, ketukan pintu kita, hati kita untuk terbuka. Ya. Seperti kita contohi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia ketika mendengar nasihat dari Rasulullah, beliau diam, terharu, ingin mengumpulkan. Begitu juga kita saat ini, ketika ada kajian, ketika ada kajian dari Ustaz Zakaria, Ustaz Syariah, dan di mana-mana ya, majelis ta'lim di Hidayah, di ini semuanya ya. Di situ kita jemput. Ya, ilmu itu tidak ditunggu ya, tetapi ilmu itu kita jemput, kita cari. Bukan kita harus menunggu baru datang ilmunya, tidak, tetapi kita harus menunggu karena apa? Tetapi kita harus mencari, menuntut ilmu itu ya, agar apa? Agar ilmu itu dapat. Apabila kita tidak mencari dan kita hanya duduk, dan apabila juga kita nggak akan berubah, itu susah ya, Ustazah. Karena apa? Allah itu nggak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri akan mengubah nasibnya sendiri.